pressure kan Sakennya dari early dan membuat dia kewalahan. Akankah Betul. mungkin mencoba untuk di pressure lagi kali ini dari seorang Saken? Oke, langsung tanpa berlama-lama ini dia di game yang ketiga. Mobile Legends Bang Bang. Competitive Series from U-Point. Di season yang ketiga, let's do it. Yap, dan inilah dia di arah mid lane. Sudah mulai ada pergerakan sedikit demi sedikit. Bahwa mencoba untuk mencicil dan di situ ada Audi Chess juga di mana mengganggu pergerakan purple buff yang diberikan oleh Sutsujin dan Kitty. Diberikan teori ancaman di mana kita tahu ya Krite dengan Parsianya di arah early game dia enak banget untuk langsung nge-clear aja di arah mid lane-nya dan akan langsung rotasi dengan Wings by Wings juga bisa banget cepet banget rotasinya bergerak ke arah top lane maupun ke arah bottom lane. Audi Chess sudah ketahuan pergerakannya. Ada Krite depan sana langsung ketahuan. Dicicil sudah ada fans strong juga. Kabur langsung ngacir aja dengan Wings by Wings yang dimiliki oleh Parsia. Setelah keenakan dari Parsia ya dia bisa dive in and out yang cukup cepat. Sedangkan fans strong no power of nature-nya masih bisa selamat dari serangan seorang Super Ken yang masih mencoba untuk fokus mengamankan ke arah Lito Wanderer terlebih dahulu. Dan kita bakal lihat nantinya untuk di early akankah Sutsujin mengambil langkah yang pertama dan itulah dia satu tapi Audi Chess masih selamat dan Sutsujin steel cable-nya belum ada mana harus mundur ke arah belakang masih di real game belum begitu sakit bukan Krite cukup sekarat harus mundur juga terlebih dahulu ke arah belakang dan Kitty masih mencoba untuk membackup bersama dengan ada Saken depan sana. Ini nampaknya kalau aku lihat ya pergerakan dari EVOS Icon ini udah mulai ke arah seorang Saken terus. Dari Sutsujinnya rotasi ke arah top lane. Dari seorang Parsianya juga rotasi Wings by Wings ke arah top lane-nya. Lihat banget Sutsujin lagi-lagi mencoba untuk nge-pick off keberadaan dari Audi Chess. Mencoba menginvasi dari segi junglernya terlebih dahulu. Dan Turtle bahkan kali ini sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Permainan yang cukup pasif di game kita yang ketiga. Biasanya nih di menit-menit yang kedua paling enggak udah ada satu yang tumbang. Tapi kali ini permainan cukup pasif dari Bigetron Beta maupun EVOS Icon. Nampaknya udah akan ada terjadi kontes Turtle kali ini di mana sudah ada Super Ken bersama dengan Fansor di depan sana. Udah ada Balamat dengan Black Dragon Form tapi masih bisa diamankan oleh Super Ken. Turtle-nya dan nampaknya Veldora masih mencoba untuk memberikan gangguan pressure terhadap Audi CS dibantu dengan ada Soulful Veteran bersama dengan Sutsujin masuk dengan Steel Cable-nya dan bahkan berhasil mendapatkan first blood tapi itulah dia nyawa ditukarkan nyawa di mana Veldora harus tumbang juga. Lebih mahal dari Veldora sih ketimbang Audi CS. Dan bahkan Super Ken kali ini berhasil mendapatkan retribution dengan sangat baik dan terlalu terburu-buru untuk Fanstrong nampaknya. Sangat di top lane sana, Duma. Nampaknya berada di dalam pressure yang cukup keras dan bahkan membuat seorang Saken ini lebih bertahan kuat dan Fanstrong berhasil mencuri dengan Power of Nature. Berhasil mencuri satu buah gold buff yang dimiliki dari seorang Saken harusnya. Sedangkan Audi CS juga harus agak sedikit kebingungan ketika dia harus menjaga pergerakan Saken tapi dia juga harus membuka vision-visionnya. Dan dengan adanya Krite dengan Fasya, lihat rotasi yang dilakukan. Bakal coba melakukan invasi di top lane sana. Audi CS apakah one chance dikeluarkan dari Castron. Nampaknya berhasil menumbangkan seorang Saken. Ini dia ternyata jawaban dari seorang Saken. Flicker telah digunakan dengan cukup baik. Tapi Audi CS nampaknya akan melakukan defense judgment dari Krite. Tidak bisa di pick off. One last hit. Audi CS berhasil menutup tim fight di arah top lane dengan mahal. Yap, dan bahkan kali ini kita bakal melihat dari Sutsujinnya masih berusaha untuk memukul mundur keberadaan dari Super Ken. Ini menurut aku dari Super Ken milih ke arah Akai juga supaya nggak gampang di pick off oleh seorang Sutsujin. Dari Fanny-nya yang memang kali ini dengan steel cable-nya bakal mencoba untuk memberikan teori ancaman aja. Mencoba untuk menyicil ke arah Super Ken sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian lihat ya, ini dari EVOS Icon juga bakal mencoba untuk nge-pressure terus-terusan ke arah Super Ken. Heavy spin bakal langsung aja dilontarkan. Bahkan mencoba untuk mengamankan ke arah purple buff yang diambil oleh seorang Akai. Sutsujin kehilangan purple buff ya dan ini adalah bahaya sekali. Oh dia mainin oleh Krite ya tadi diambil. Dan bakal lihat wall charge telah dikeluarkan mencoba untuk menutup Audi CS Saken. Masih mau lebih damage yang terlalu sakit dan bakal mencoba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Dominasi Saken atas seorang Duma. Ini benar-benar terasa sekali tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit Alia. Yap, sakit sekali dan bahkan Audi CS bakal mencoba untuk mempressure, menzoning out keberadaan dari Krite. Dari ancaman di mana ngeri-ngeri sedap di mana ada Divine Judgment dari seorang Audi CS yang siap untuk menarik tapi sudah ada Feather Strike di follow up oleh Sutsujin bersama dengan Fancer di depan sana. Tapi satu outer turret yang berhasil untuk diamankan oleh Saken. Nih permainan objektif banget dari Bigetron Beta. Yes, bener banget dan ditambah lagi Krite punya purple buff ini ya. Aku tadi nggak lihat lagi purple buff siapa dia ya.
Ini kita lihat Krite bahkan udah bikin full penetration terhadap damage magical yang dia miliki. High ground, defensif, ada Krite dan Krite juga akan menjadi masalah untuk Saken. Selama Krite masih membuka sayap-sayapnya, Saken harusnya agak cukup tegang ya. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena bisa di burst instant pick off. Dan bahkan purple buff dari seorang Krite kali ini mencoba diamankan dengan ada Feather Strike, bahkan harus dikeluarkan pun it's okay. Memilih menuju ke arah jungle terlebih dahulu. Sojin Super Ken akan mendominasi. Apakah coba ditumbangkan? Tapi di sisi sebaliknya Saken dapetin satu buah turret di arah bottom lane dan ternyata dominasi penuh terhadap Fanny dari Sujin kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Super Ken. Yap, dan bahkan kali ini bakal mencoba untuk komit ke arah mid lane-nya, tapi ada penjagaan yang cukup ketat juga oleh teman-teman dari EVOS Icon. Nampaknya Sujin, Steel Cable mundur ke arah belakang, dia harus lari karena mengetahui keberadaan dari Super Ken dan juga Audi CS di depan sana. Satu buah orange buff yang nampaknya bakal mencoba untuk recommit, tapi sudah ada Konsil juga menuju ke arah bottom lane. Arasi dalam ancaman, dia mengetahui keberadaan itu, tapi wall charge berhasil untuk menculik ke seorang Narasi di bawah sana. Feather Strike juga. Follow up yang baik sekali dari seorang Krite. Instant pick off langsung Parah berhasil banget. terjadi. All in terjadi di arah bottom lane. Tapi lihat Saken gak peduli. Dengan adanya all in yang di arah bottom lane membuat dirinya tetap fokus menuju ke arah objektif yang didapatkan di arah top lane. Dua turret mahal atas tim EVOS Icon berhasil didapatkan. Sedangkan Saken kali ini akan mencoba untuk membuka bus-busnya dengan coba tombak lintas Sumateranya. Yap, dan kita bakal saksikan kali ini akankah seorang Veldora berhasil untuk mentargeting karena sudah ketahuan keberadaan dari Super Ken. Bakal mencoba untuk di heavy spin, dia lock aja masih cukup kuat dari Veldora, tapi ternyata mencoba untuk kabur dengan Black Diamond Form belum berhasil. Fans Strong dalam ancaman di lock dengan ada satu buah Divine Judgment membuat Fans Strong harus tumbang di depan sana. Dua player dari EVOS Icon harus hilang. Wah, sayang banget sih. Ini menurut aku salah langkah gak sih? Salah langkah sedikit, tapi nampaknya mendapatkan 2 poin yang mahal ya. Veldora tadi sebenarnya bisa kesempatan untuk terbangnya panjang. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah damage burst dari seorang lapu-lapu ini memang terlalu besar. Sedangkan dari tim EVOS Icon kali ini bakal coba para pemain dari tim EVOS Icon di sini posisinya mereka dalam under pressure yang sangat besar. 3000 gold difference dan Super Ken juga tidak bisa di pick off seorang diri. Di sisi sebaliknya Audi CS ini tinggal dapetin apapun asalkan Saken dan juga ada seorang lapu-lapu narasi, dia berani. Dia bisa all in. Tapi kalau nggak ada itu dua, itu kelar. Itu sulit banget. Dan Duma udah punya golden staff, ini berbahaya loh untuk tim Bigetron Beta. Faststrong, Divine Judgment, mencoba untuk ditangkap begitu saja. Faststrong tidak bisa selamat. Watchers! For defensive, tapi lihat Super Ken mencoba untuk menutup pergerakan Faststrong dan all in for Faststrong. Apakah worth it kali ini? Apakah worth it? Tapi nampaknya kalau Doma ditumbangkan ini akan menjadi worth it. Killing spree didapatkan oleh seorang Audi CS Thalia. Worth it banget ketika all in terhadap seorang Faststrong. Tapi ternyata jawaban sebenarnya adalah yang membuat dia untung Doma yang ditumbangkan di sana. Ya, ini adalah apa ya, mahal banget ya Doma yang ditumbangkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Dan bahkan Sujin harus recall di sana, ketahuan nampaknya oleh narasi. Masih mencoba untuk recall kembali. Ait, Steel Cable nampaknya harus diluncurkan karena sudah... Freeze buff dong. Iya, di freeze ya. Iya, freeze buff. Jadi cuma ada satu buff di Lane of Dawn saat ini. Cuma buff dari tim EVOS Icon. Dan sedangkan Sujin punya satu hal yang harus dia lakukan. Sujin harus bisa mengambil buff yang kecil. Tapi sebelum itu lihat ada satu buah heavy spin yang sangat mahal. 2 poin kill hilang. Dia teamfight di depan sana dan bahkan Krite mau gak harus menggunakan flickernya. Dia teamfight di gang ketika tim mereka tidak memiliki Akai. Oh my god, bakal lihat Sujin datang balik dengan Steel Cable-nya. Hanya memberikan sedikit pergerakan aja. Hanya nyicil-nyicil, nggak berasa juga ya. Sakit amat sakitnya ya. Iya, sakitnya sakit banget. Dia objektif juga soalnya. Dia ke atas, ngancurin turut atas. Ke bawah, ngancurin turut bawah. Bakal langsung objektif terhadap Lord kita kali ini. Lord yang pertama. Setengah darah, seperempat dengan cukup cepat tanpa ada bantuan dari Super Ken. Super Ken kelar ngebuff, Sujin kelar ngelor. Lord, kelar udah. Hah? Makanya, tadi kan aku udah sempat mention juga kan, ini apakah nggak mau di-respect aja? Bisa Post jadi di game 4 Kayak nanti. game 4 kali Game ya. 4. Fix sih di respect.
Ini bahaya banget soalnya. Ini Saken bener-bener wow sakit banget dari seorang Moskovnya yang bener-bener harus diwaspadain. Bahkan Kari pun gak bisa ngeimbangin damage yang diberikan oleh Saken. Apalagi Kari ini bukan tipikal range yang jauh ya, dia Iya. range yang dekat. Jadi mau nggak mau sebenarnya mereka ini mengandalkan seorang Susujin ya. Ketika Susujin ini mencoba untuk menuju ke arah backline, dia nggak punya purple bomb, dia cuma bisa hit and run. Sekali masuk, sekali kabur, udah itu doang. Kalau dia masih mau lebih, itu akan ada Super Ken yang bisa menyelamatkan dirinya. Dan bisa menumbangkan seorang Susujin. Nah lihat dari segi item dan gold yang terpaut jauh. Bahkan dari Susujin akan menuju ke arah BOD harusnya ya. Harusnya. Ini bakal mencoba untuk memberikan damage yang lebih lagi dari physical damage-nya. Tapi Lord juga bakal langsung menuju ke arah base turret di top lane-nya nih. Akankah masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Evo Saken? Karena Saken yang sakit banget di Wall Revelation juga di open bersama dengan dari Feather Strike diadu aja. Nampaknya Lord masih bisa ditahan. Base turret-nya belum hancur. Bakal mencoba untuk menuju ke arah mid lane-nya kali ini. Super Minion udah masuk. Sudah ada Super Scan di depan sana. Tapi Sutsujin baru akan datang. Tapi lihat bagaimana Veldora dive in terlalu jauh. Membuat dirinya harus terlahap oleh Saken di depan sana. Heavy spin juga langsung dilakukan. Groknya langsung tumbang di depan sana. Dua frontlaner sudah hilang dari Evo Saken. Lihat Saken darahnya penuh lagi guys. Dan bakal menuju ke arah top lane. Langsung dipecahkan begitu saja. Veldora terlalu terburu-buru untuk menggunakan satu buah Black dengan transform. Dan ini dia akan menjadi bencana dengan adanya satu buah turret dipecahkan di arah tengah kembali. Damage yang terlalu burst. Dan Audi CS menutup itu semua. Walaupun Audi CS menutup. Tapi ini kesempatan Susujin untuk melakukan Cutthroat. Masuk terlalu dalam dan ternyata terbaiting. Terjebak. Hilang. Susujin. Itu sebuah pancingan yang dimakan oleh umpannya. Wah. Bahaya banget ini terbaiting nampaknya dari seorang Sutsujin. Dan kalau kita lihat di menit kita yang ke-12, 13 berbanding 4. Ini adalah hal yang buruk banget bagi teman-teman dari Evo's Icon. Dan networknya lihat terpaut jauh, berbeda 9.000 apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Evo's Icon. Bahkan Lord Pit juga udah mulai dipantau oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Harusnya ini bakal sulit banget untuk dikontes oleh Evo's Icon. Kecuali Sutsujinnya dengan Steel Cable datang, dia langsung retribution, langsung mundur lagi ke arah belakang masih bisa. Tapi itu chance-nya bisa dibilang 50-50 banget. Karena dia bisa banget untuk ditangkap dengan adanya Audi CS bersama dengan Divine Judgment yang dia miliki. Bahkan narasi juga udah memberikan informasi mantau aja di arah river sana. Wah ini Sama-sama tahu karena sama-sama tahu, iya. karena ada itu tuh, ada hati pecah. Itu dominance ice ya. Yang dimiliki dari kedua belah pihak. Dengan adanya Saken terlalu kencang mencoba untuk mendeteksi keberadaan dari Fanny. Pas banget. Spear of Misa ini apa tombak Sumateranya pas banget loh. Ngeri banget loh. Ini Saken kayaknya emang power banget ya. Iya, memang Moskovnya pegangan dia ya kayaknya, jangan-jangan nih, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan jingin-jingin. Karena memang kuat banget dan emang dijagain terus oleh Audi CS. Lihat kemanapun Saken pergi, di sana ada Audi CS yang siap untuk backup dengan ada Divine Judgment, dengan dia bisa ngebadanin jadi frontliner. Dan bakal Lord kali ini akan langsung menuju ke arah base turret di arah tengah oleh teman-teman dari Evo's Icon. Akankah masih bisa untuk diberikan penanggulangan untuk di Lord kita yang udah enhance kali ini di menit yang ke-13. Oke, dan nampaknya ini bakal coba di all in begitu saja oleh para pemain dari tim Evo's Icon. Langsung ada Cutthroat depan sana dan ternyata satu buah turret akan didapatkan kembali. Dan Kitty belum kali ini Saken mendapatkan apapun dan bahkan tim Evo's Icon gak bisa menahan damage yang diberikan. Fokus ke arah base-nya, Saken berhasil mengamankan game yang kedua bersama dengan Bigetron Beta.